Saudara, saya Dr. Daniel Hendrawan Wijaya. Pada kali ini saya akan bicara tentang Bell's palsy atau Bell's paralysis, ya, yaitu suatu kelumpuhan wajah yang bukan disebabkan oleh kelumpuhan separuh wajah, ya, yang bukan disebabkan oleh karena stroke, tetapi hanya karena kelumpuhan saraf otak ketujuh, ya, satu sisi, ya. Kejadian ini biasanya terjadi secara tiba-tiba, ya. Seseorang tiba-tiba melihat di cermin bahwa wajahnya itu seakan-akan terkulai pada satu sisi, dan matanya tidak bisa dipejam dan tetap berair, ya. Alisnya pun tidak bisa diangkat, ya. Mulutnya tuh seakan-akan merot pada satu sisi, ya, pada sisi itu, ya, dan juga mengeluarkan air liur, ya. Matanya itu berair, ya, dan juga rahang sisi itu kemeng, sakit, ya, sakit, ya, sakit, dan belakang kuping sakit juga, ya. Kepalanya juga sakit, ya, dan kuping pada sisi itu pendengarannya meningkat, ya, dan ada bunyi yang tidak karuan, itu ada bunyi, dan pengecapan juga terganggu pada sisi itu. Dan kejadian ini, ya, ini kejadian Bell's palsy ini, ya, biasanya sembuhnya cepat, ya, terjadi sembuh cepat, dia bisa sembuh sendiri juga, ya, dalam 2 sampai 6 minggu, ya, 2 sampai 6 minggu. Tapi ada orang yang lebih lama, bisa sampai 2 sampai 6 bulan, ya. Dan ini ada orang yang tidak cuma lumpuh separuh muka, tapi kedua-dua sisi wajahnya lumpuh, ya. Ada orang yang sudah lumpuh sekali bisa lumpuh lagi lain kali, ya. Ya, ini mungkin ada faktor genetik kalau soal ini, ya. Kalau sampai bisa lumpuh 2 kali itu, ya. Dan ini penyebabnya, ya, biasanya karena virus, ya. Virus itu bisa virus herpes simplex, ya, virus herpes zoster, ya, juga virus influenza, virus karena itu parotitis, ya, sakit gondongan itu, ya, atau virus gabak Jerman, ya, rubella, virus rubella, ya, atau juga virus infeksi mulut dan kuku, ya, Coxsackie virus itu, ya, cytomegalovirus, ya, bisa, ya. Virus ini menyebabkan pembengkakan, ya, kelenjar saraf otak ketujuh itu. Saraf otak ketujuh itu sebelumnya, ya, jadi dia begitu keluar dari otak, dia berjalan dalam tulang tengkorak, ya, yang dalam saluran tulang tengkorak yang sempit itu, ya, yang namanya kanalis fallopi, kanalis sempit itu, kanalis fallopi, ya, atau kanalis nervus facialis, ya, dari atas menuju ke bawah dan kemudian dari bawah kuping ini menuju ke depan, ya, setelah keluar dia dari bawah kuping menuju ke depan, ya, mempersarafi otot-otot ekspresi wajah, ya. Komplikasinya nomor 1, orang itu bisa lumpuh permanen, ya, bisa tidak sembuh dia, ya, tetap merot, tetap ya, muka satu sisi lumpuh, tetap, ya. Bisa juga terjadi kebutaan pada satu sisi karena kornea itu tergores, ya, kan tidak bisa ditutup, ya, tergores menyebabkan infeksi kornea itu, keratitis, ya, terjadi ulkus kornea, luka kornea
buta orangnya, ya. Dan juga bisa terjadi apa yang disebut sinkinesis, ya, bahwa orang itu karena saraf otak ketujuhnya itu kan pulihnya itu saraf-saraf itu rupanya pemulihannya tidak sempurna, ya, mungkin sambungannya yang tidak sempurna, ya. Pemulihan tidak sempurna sehingga menyebabkan satu kelompok otot itu berkontraksi, kelompok lain itu ikut berkontraksi. Misalnya dia tersenyum, matanya ikut tertutup, ya. Pengobatan, ya, ini kalau ada orang menderita ini baiknya sebaiknya cepat minta pertolongan seorang dokter. Dokter akan memberi obat tetes mata, artificial tears atau air mata palsu, ya, akan diteteskan pada mata yang tidak bisa nutup itu, ya, supaya tetap lembab, ya. Dan juga dokter akan menyuruhnya menutup dengan kasa steril dan perekat, ya, plester, ya, biar pada malam hari waktu tidur, ya, biar mata itu tidak tergores, ya. Kalau tergores kan bisa keratitis, bisa infeksi, ya, dan nanti buta bisa, ya. Dokter juga akan memberi obat-obatan kortikosteroid, ya. Kortikosteroid ini menghilangkan pembengkakan, jadi saraf yang bengkak itu dihilangkan pembengkakannya dengan obat-obat kortikosteroid. Kortikosteroid ini sebaiknya secepatnya diberi, ya, dalam 48 jam, ya. 48 jam setelah dia mengetahui bahwa dia ada menderita Bell's palsy, itu paling berhasil kalau dalam 48 jam dia mendapat obat kortikosteroid, obat-obat, ya, jenis kortikosteroid, ya. Dan juga selain kortikosteroid, obat asiklovir, antivirus, ya, obat harus diberi juga, ya. Pengobatan lanjutan yaitu, ya, dengan fisioterapi, ya, tentu dengan stimulasi listrik, ya, dan dengan juga pijat manual, ya, pijat manual pada wajah, dan juga akupunktur, ya. Sekian saja uraian saya tentang Bell's palsy atau Bell's paralysis ini, ya. Saya harap saudara-saudara menyukainya, dan harap saudara-saudara bila menyukai channel saya, harap tekan like and subscribe, ya. Terima kasih.